Mari kita mulai dengan sebuah persamaan matematika dasar. Jika X adalah harta Anda dan Y adalah apa yang Anda berikan kepada orang lain, maka rumusnya mutlak. X dikurangi Y lebih kecil dari X. Itu pasti. Artinya, jika Anda punya uang 1 juta, lalu Anda berikan 500.000 ke orang lain, uang Anda pasti berkurang. Habis, selesai. Itu logika linier. Itu logika bumi. Dan itu logis. Saya nggak bilang itu salah. Tapi, pernahkah Anda melihat anomali di sekitar Anda? Ada orang yang kerjanya siang malam, berangkat pagi buta, kadang matahari belum muncul, perhitungan keuangannya sangat ketat, pelitnya luar biasa, tapi hidupnya selalu merasa kurang. Hutangnya menumpuk, hatinya gelisah. Lalu, ada orang yang kerjanya terlihat santai banget, kayak nggak ada beban hidup. Namun tekun, tangannya sangat ringan memberi, ibadahnya tenang, rutin bersedekah, tapi anehnya, hartanya ngalir seperti air terjun. Tidak pernah habis, malah justru makin deras. Bisnisnya tumbuh, anaknya sukses, dan wajahnya sangat menenangkan. Saya jadi mikir keras. Ini ada variabel yang hilang nggak sih? Ada rumus yang nggak diajarin di sekolah ekonomi manapun. Apa mungkin kalkulator yang kita pakai selama ini salah? Apa mungkin matematika yang kita pakai buat menghitung hidup kita beda sama matematikanya Tuhan? Dan setelah saya cari tahu, setelah saya baca-baca, saya renungi, ternyata memang beda. Beda banget. Bahkan bertolak belakang. Saya mau nyebut ini matematika langit. Dan jujur, pas pertama kali saya coba pahamin ini, logika saya nolak. Otak saya bilang, gak mungkin. Tapi, mari kita coba bedah pelan-pelan. Kita ngobrol santai aja. Anggap aja kita lagi tukar pikiran. Oke, kita mulai dari hal yang paling gak masuk akal buat otak dagang kita. Soal memberi. Di dunia kita, matematika bumi bilang, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Anda punya uang 1 juta, Anda kasih ke orang 1 juta juga, ya habis. Anda miskin. Betul kan? Tapi, coba perhatikan apa kata atasan kita. Siapa atasan kita? Ya Allah lah. Apa kata Allah di Al-Quran? Ada satu ayat di surah Al-Baqarah, ayat 261. Di situ dibilang, perumpamaan orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu seperti 1 benih tumbuh jadi 7 tangkai. Tiap tangkai ada 100 biji. 1 jadi 700. Bayangin 1 dikurang 1 sama dengan 700. Persis seperti thumbnail video ini. Gila kan? Secara hitungan kertas, ini penipuan. Mana ada investasi yang returnnya 700 kali lipat instan. Tapi kenapa berat banget buat kita sedekah pas lagi sempit? Ya karena kita masih pakai matematika bumi. Kita takut habis. Buat makan aja susah kok, masa disuruh ngasih? Tapi di matematika langit, justru disitulah kuncinya. Logikanya dibalik. Justru karena kita lagi sempit, kita butuh alat pengungkit, atau istilahnya leverage. Dan sedekah itu alatnya. Saya tahu, ngomongnya emang gampang. Prakteknya susahnya minta ampun. Saya juga masih berjuang dan latihan. Tapi, pernahkah Anda nyoba sekali aja? Pas lagi pusing, dompet tipis, Anda nekat, bismillah, kasih aja deh. Biasanya nih ya, gak lama dari itu ada aja gantinya. Dan gantinya itu kadang bukan uang kaget jatuh dari langit. Bukan. Bisa jadi tiba-tiba badan sehat pas lagi musim sakit. Seperti corona kemarin. Bisa jadi masalah rumit tiba-tiba selesai gitu aja. Sebagai info ya, orang terkaya di dunia, bahkan non-muslim sekalipun, seperti Bill Gates atau Warren Buffett, adalah filantropis terbesar. Mereka mendonasikan miliaran dolar. Apakah mereka jadi miskin? Tidak. Kekayaan mereka makin menggila. Ini membuktikan bahwa matematika langit adalah hukum universal. Allah menetapkan hukum, siapa yang memberi, dia pasti akan menerima. Bahkan dalam Islam, kita punya garansi yang lebih kuat. Nabi Muhammad SAW bersumpah. Beliau jarang bersumpah loh, kecuali untuk hal yang sangat krusial. Demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah.
beliau bilang tidak akan berkurang, titik. Gak ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang nyebut Rasul loh, masa gak percaya? Jadi persamaannya berubah. Matematika bumi, X dikurangi Y sama dengan X sisa. Matematika langit, X dikurangi Y sama dengan X dikali 700 plus keberkahan plus penolak bala. Itu rumus yang gila. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana. Kalau mau nambah, harus berani kurang. Saya akan ceritakan satu kisah sejarah yang gila untuk membuktikan ini. Kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu hari, Madinah mengalami kelebihan panen kurma. Tapi kurmanya banyak yang busuk. Harga jatuh, petani menangis rugi bandar. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang sangat kaya ini, melakukan manuver bisnis yang mungkin bodoh menurut logika kita. Dia memborong semua kurma busuk itu dengan harga normal. Apa tujuannya? Sedekah, membantu saudaranya agar tidak rugi. Secara kertas, Abdurrahman bin Auf jatuh miskin. Uangnya habis ditukar sampah. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Yaman mencari kurma busuk untuk bahan obat wabah penyakit yang sedang melanda di sana. Mereka berani beli dengan harga 10 kali lipat. Siapa satu-satunya orang yang punya stok kurma busuk? Abdurrahman bin Auf. Niatnya membuang harta, malah hartanya balik berlipat ganda. Ini membuktikan satu tesis. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan kemurahan hati Tuhan. Semakin Anda buang di jalan Allah, semakin deras pula Allah siram balik ke Anda. Aneh memang, tapi yaitu datanya. Lalu, ada lagi yang bikin saya mikir panjang. Soal ketakutan kita di masa depan. Kita ini kan manusia ya. Kita pengen semua terencana. Gaji tanggal 25, bayar cicilan tanggal 26, sisa sekian buat makan. Kalau ada yang meleset dikit, kita panik, kita stres. Ketidakpastian itu musuh kita. Tapi di matematika langit, ketidakpastian itu justru ruang bermainnya keajaiban. Serius, ada ayat yang mungkin Anda sering dengar. Ayat 1000 dinar, At-Talaq ayat 2-3. Di situ dibilang, Tuhan bakal kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang gak disangka-sangka. Coba resapi kata-katanya, tidak disangka-sangka. Kalau gaji bulanan itu disangka-sangka, kita udah tahu jumlahnya. Tapi matematika langit itu soal kejutan, unpredictable. Lalu gimana cara dapetnya? Syaratnya cuma satu, tawakal. Saya suka banget analogi Nabi soal burung. Pernah lihat burung stres mikirin cicilan sarang? Gak ada. Burung itu, dia gak punya tabungan, gak punya kulkas buat nyimpen makanan besok. Dia bahkan gak tahu besok pagi mau makan apa. Tapi ini poin pentingnya. Burung itu pergi. Dia keluar dari sarangnya pagi-pagi. Dia terbang, dia ikhtiar. Dia nggak diam doang di sarang nungguin ulat jatuh dari langit. Dia pergi dengan perut lapar, pulangnya insya Allah kenyang. Seringkali kita salah kaprah. Kita pikir tawakal itu pasrah nggak ngapa-ngapain. Ya udahlah, terserah Allah. Tapi diam aja di kamar. Itu bukan tawakal. Itu ya malas yang dibalut agama. Matematika langit mewajibkan kita untuk bergerak. Keringat itu harus keluar. Tapi hati kita, nah ini yang susah. Hati kita nggak boleh menuhankan kerjaan itu. Paham kan maksud saya? Kerja ya kerja, bisnis ya bisnis. Tapi jangan sampai kita mikir, kalau kita nggak kerja ini, kita mati kelaparan. Nggak, itu salah. Yang kasih makan bukan bos, bukan klien, bukan pula customer. Itu cuma perantara, itu cuma sebab. Yang kasih makan, itu zat yang di atas Anda. Jadi rumusnya, badan capek di bumi, hati santai di langit. Susah, banget. Saya ngomong gini juga bukan karena saya udah jago. Saya juga sering ketar-ketir. Tapi setiap kali saya coba lepasin, setiap kali saya coba, ya Allah, saya udah usaha nih, hasilnya terserah engkau dah. Biasanya di situ variabel X muncul.
solusi datang dari pintu belakang yang gak pernah kita gedor sebelumnya. Nah, ini bagian yang paling menohok buat saya pribadi. Kadang kita udah kerja keras, udah sedekah juga, udah doa, tapi kok masih seret, masih macet. Mungkin masalahnya bukan di sumber rezekinya. Mungkin masalahnya di pipa kita, mampet. Ada satu hadis yang ngeri banget sebenarnya. Nabi bilang, seseorang bisa terhalang rezekinya gara-gara dosa yang dia buat. Ya memang logis sih, rezeki itu kan hal baik, hal suci. Kalau wadahnya kotor, dia nggak mau masuk. Atau kalau masuk, dia jadi keruh. Saya jadi sering introspeksi. Jangan-jangan selama ini saya kerja keras, tapi saya juga keras kepala sama Tuhan. Sholat mungkin sering ditunda-tunda. Nanggung nih, kerjaan dikit lagi, padahal azan udah lewat sejam. Atau mungkin ada omongan saya yang nyakitin orang tua. Atau ada harta yang abu-abu yang masuk ke perut. Dosa itu mungkin seperti batu yang menyumbat selang air. Mau dikencengin kayak apapun kerannya, kalau selangnya mampet, airnya cuma netes. Lalu solusinya gimana? Bongkar pipanya? Jangan, berat. Kita ini manusia, tempatnya salah, pasti ada aja dosanya. Sehari kita nggak buat dosa itu mustahil. Tapi untungnya ada tombol reset. Kita punya Tuhan yang Maha Pemaaf. Namanya istighfar. Dalam surah Nuh, ayat 10 hingga 12, ternyata Nabi Nuh pernah bilang ke kaumnya, minta ampunlah atau istighfar ke Tuhanmu. Hadiahnya apa kalau minta ampun? Surga? Bukan cuma itu, hadiah kontanya di dunia, dia akan menurunkan hujan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Harta disebut spesifik loh. Jadi korelasinya jelas. Istighfar sama dengan bersihin pipa, sama dengan rezeki lancar. Jadi, mungkin kalau sekarang hidup lagi berat, daripada kita sibuk nyalain keadaan, nyalain pemerintah, saya juga sering nyalain kalau ini, atau nyalain pasangan, coba deh, kita duduk sebentar, ambil tasbih, atau hitung pakai jari. Astaghfirullah. Bukan cuma di mulut, tapi dirasain. Ya Allah, saya banyak salah ya Allah, bersihin ya. Siapa tahu batu sumbatan itu hancur, dan rezeki yang selama ini ketahan di langit, tumpah semua meluber kemana-mana. Teman-teman, jujur saya menyampaikan ini bukan untuk menggurui. Saya ini bukan ahli agama. Saya cuma orang yang lagi mencari tahu kenapa hidup begini jalannya. Dan matematika langit ini harapan. Ini cheat code buat kita yang merasa nggak punya privilege di dunia. Saya nggak berani janjiin kalau kalian bakal jadi miliarder dalam seminggu. Itu bohong. Tapi saya berani tantang diri saya sendiri. Dan kalian juga kalau mau. Dalam 7 hari ke depan, coba deh kita ubah cara ngitung kita. Jangan cuma ngitung untung rugi pakai kalkulator toko. Masukkan variabel Tuhan di situ. 1. Coba sedekah pas lagi sayang-sayangnya sama duit. 2. Coba sholat tepat waktu, seolah-olah itu meeting sama investor terbesar di Jagat Raya. 3. Coba basahin mulut sama istighfar daripada ngeluh di sosmed atau bikin story-story nggak jelas. Lalu kita lihat deh apa yang terjadi. Rasain bedanya di hati. Biasanya sih yang pertama datang itu bukan uang, tapi ketenangan. Dan kalau hati udah tenang, entah kenapa dunia kayak ngejar kita, bahkan dengan cara yang hina. Semoga obrolan ngalor ngidul ini ada manfaatnya. Semoga rezeki kita bukan cuma banyak, tapi berkah. Karena buat apa sih kalau banyak, kalau bikin gelisah? Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.